Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kak Dinirat. Kali ini kita akan membahas tentang media kontras berupa soal SKB. Prediksi ya. Soal pertama, bahan kontras yang dipakai pada pencitraan dengan sinar X untuk meningkatkan daya atenuasi sinar X disebut dengan A. Bahan kontras positif, B. Bahan kontras negatif, C. Bahan kontras berbahan dasar udara, D. Bahan kontras berupa gas, salah semua. Jawabannya A. Bahan kontras positif. Soal kedua, senyawa-senyawa yang digunakan untuk menurunkan daya atenuasi sinar X yaitu A. Bahan kontras positif, B. BaSO4, C. NaCl, D. Bahan kontras berupa udara dan gas, salah semua. Jawabannya D. Bahan kontras berupa udara atau gas. Soal ketiga, sejarah perkembangan bahan kontras dimulai pada saat Tufir melakukan percobaan dengan memasukkan sebuah kawat ke dalam ureter melalui kateter, yaitu pada tahun A. tahun 1895, B. tahun 1896, C. tahun 1897, D. tahun 1898, D. tahun 1899. Jawabannya C. tahun 1897. Soal keempat, bahan cair yang digunakan untuk percobaan bahan kontras antara lain kecuali A. koloid perak, B. bismut, C. natrium iodida, D. perak iodide, helium. Jawabannya helium. Soal kelima, dengan ditinggalkannya perak dan bismut, para peneliti mulai meneliti bahan iodium, terutama bahan natrium iodida, karena bahan ini mudah larut dalam air. Namun masih ada kendala yang terjadi, yaitu ukuran atom iodium masih cukup besar dan iodium yang bebas bersifat toksik. Berangsur-angsur metode tersebut mulai ditinggalkan karena menimbulkan komplikasi yang berbahaya seperti A. infeksi, B. trauma jaringan, C. terjadinya emboli, D. deposit perak dalam ginjal, semua benar. Jawabannya adalah semuanya benar. Soal keenam, hasil penelitian membuktikan bahwa kunci utama pada bahan kontras yang memicu terjadinya keracunan pada pasien adalah A. ionisitas, B. osmolalitas, C. ionisitas dan osmolalitas, D. salah semua. Jawabannya C. ionisitas dan osmolalitas. Soal ketujuh, fungsi kontras media pada pemeriksaan radiologi adalah A. membedakan jaringan-jaringan yang tidak dapat terlihat dalam radiografi, B. memperlihatkan bentuk anatomi dari organ yang diperiksa, C. memperlihatkan fungsi organ yang diperiksa, D. visualisasi saluran cerna lambung dan usus, benar semua. Jawabannya benar semua. Soal ke-8, bahan kontras MRI yang memiliki sifat-sifat magnetik dari inti hidrogen disebut A. BaSO4, B. gadolinium, C. gas, D. udara, water soluble. Jawabannya B. gadolinium. Soal ke-9, berikut ini merupakan ciri-ciri barium sulfat adalah A. BaSO4 garam tidak larut air, B. menggunakan stabilizer untuk mencegah suspens terurai, C. ditambahkan zat perasa lewat oral, D. dapat secara oral atau rektal atau enema, benar semua. Jawabannya benar semua. Biar kalian baca ya. Soal ke-10, bentuk bahan kontras ionik yang memiliki satu buah cincin asam benzoat dalam satu molekul disebut A. bahan kontras ionik, B. bahan kontras non-ionik, C. bahan kontras ionik monomer, D. bahan kontras ionik dimer, kontras media positif. Jawabannya adalah C. bahan kontras ionik monomer. Soal ke-11, contoh kontras media non-ionik monomer yaitu A. iopamidol ioheksol konrei, B. aniografin iopamidol ioheksol, C. konrei ioheksol iopamidol,
D. Iopamidol, ioheksol, iopromid. E. Kontraiopramid, ioheksol. Jawabannya D. Iopamidol, ioheksol, iopromid. Soal ke-12. Berikut ini merupakan hal yang salah tentang bahan kontras iopamiro, yaitu A. Merupakan bahan kontras non-ionik. B. Merupakan bahan kontras ionik. C. Tekanan osmotik yang rendah. D. Kemotoksisitas yang rendah. E. Memiliki jenis molekul benzin dikarboksamid monomerik. Jawabannya adalah B. Merupakan bahan kontras ionik, yang salah ya. Soal ke-13. Berikut ini yang benar mengenai ilmu tentang osmolalitas, kecuali A. Memberikan kemampuan pelarut air melewati suatu membran. B. Tidak dipengaruhi oleh ukuran partikel. C. Osmolalitas pada bahan kontras ionik 2 kali lebih besar. D. Osmolalitas pada bahan kontras non-ionik 2 kali lebih besar. E. Osmolalitas berpengaruh pada toleransi kontras media. Jawabannya D. Osmolalitas pada bahan kontras non-ionik 2 kali lebih besar. 14. Daya ikat suatu bahan terhadap jaringan atau sel tubuh disebut A. Protein binding. B. Lipophilicity. C. Viscosity. D. Osmolalitas. E. Semua benar. Jawabannya A. Protein binding. Soal ke-15. Kontraindikasi angiografin, bahwa angiografin dapat menimbulkan neurotoksis. Oleh karena itu, angiografin tidak baik untuk A. Mielografi. B. Sisternografi. C. Ventrikulografi. D. Semua benar. E. Semua salah. Jawabannya adalah D. Semua benar. Soal ke-16. Golongan kontras media yang tidak larut dalam air disebut A. Water soluble. B. Oil soluble. C. Protein binding. D. Osmolalitas. D. Viskositas. E maksudnya. Jawabannya B. Oil soluble. Nomor 17. Pemberian media kontras melalui mulut pasien dengan cara meminum atau menelan media kontras seperti barium sulfat atau BaSO4 adalah A. Pemberian media kontras per oral. B. Pemberian media kontras per anal. C. Pemberian media kontras intravaskular. D. Pemberian media kontras intraarterial. E. Pemberian media kontras intratekal. Jawabannya A. Pemberian media kontras per oral. Soal ke-18. Neurotoksisitas merupakan suatu reaksi dari penggunaan bahan kontras. Berikut ini merupakan jenis reaksi neurotoksisitas adalah A. Gejala klinisnya seperti reaksi alergi. B. Gugus karboksil meningkatkan reaksi. C. Tidak disebabkan reaksi antigen antibodi. D. Aktivitas afektor-afektor imunologis. E. Nyeri dan rasa sakit. Jawabannya B. Gugus karboksil meningkatkan reaksi. 19. Hal yang menyebabkan reaksi penggunaan bahan kontras berupa nyeri dan rasa sakit diakibatkan oleh A. Osmolalitas rendah bahan kontras non-ionik. B. Osmolalitas tinggi bahan kontras non-ionik. C. Osmolalitas tinggi bahan kontras ionik. D. Osmolalitas rendah bahan kontras ionik. Jawabannya C. Osmolalitas tinggi bahan kontras ionik. Soal ke-20. Reaksi bahan kontras berupa efek terhadap jantung adalah akibat dari A. Reaksi alergi bahan kontras. B. Akibat kemotoksisitas. C. Reaksi pseudoalergik. D. Toksisitas. E. Benar semua. Jawabannya B. Akibat kemotoksisitas. Soal ke-21. Berikut ini merupakan terapi spesifik dalam menangani reaksi bahan kontras berupa urtikaria, edema, sakit kepala,
muntah, diare, asma, rinokonjungtivitis adalah A. Epinefrin 0,5 mg subkutan, B. Oksigen 2-6 liter per menit, C. Dipenidramin 50 mg intramuskular, D. Salah semua, E. Benar semua. Jawabannya E. Benar semua. Soal kedua-dua, berikut merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan pada kemasan bahan kontras adalah A. Tanggal kadaluarsa, B. Kejernihan larutan, C. Perubahan warna, D. Ada tidaknya endapan, E. Semua benar. Jawabannya E. Semua benar. Soal kedua-tiga, berikut ini merupakan tempat penyimpanan bahan kontras yang tepat adalah A. Terlindung dari cahaya matahari, B. Penyimpanan jangka panjang dalam lemari pemanas 30 derajat Celcius, C. Tidak perlu melakukan rotasi stok secara berkala, D. Penyimpanan suhu ruangan di bawah 30 derajat Celcius. Jawabannya adalah A. Terlindung dari cahaya matahari. Soal kedua 4, pada pemeriksaan esofagus, lumen dengan aliran yang kuat dan cepat sehingga konsentrasi bahan kontras harus tinggi, yaitu A. 1:1 atau 1:2, B. 1:1 atau 1:3, C. 1:2 atau 1:3, D. Salah semua, E. Benar semua. Jawabannya adalah A. 1:1 atau 1:2. Soal ke-25, pemeriksaan kolon in loop menggunakan kontras media dengan metode A. Metode kontras tunggal, B. Metode kontras ganda, C. Metode kontras tunggal dan ganda, D. Metode kontras BaSO4, E. Meminum bahan kontras positif. Jawabannya adalah C. Metode kontras tunggal dan ganda. Soal ke-26, penggunaan bahan kontras pada pemeriksaan apendikografi adalah A. 1:4 melalui oral, B. 1:8 melalui anal, C. 1:4 melalui oral dan anal, D. A dan B benar, E. A, B, dan C salah. Jawabannya adalah D, A, dan B benar. Soal ke-27, pemberian bahan kontras dengan metode intratekal dilakukan pada organ A. Abdominal, B. Mulut, C. Anus, D. Tulang belakang, E. Arteri. Jawabannya D. Tulang belakang. Soal ke-28, berikut ini merupakan cara menangani reaksi bahan kontras pada pasien dengan reaksi vagal hipotensi brakikardia adalah A. Letak kaki ditinggikan, B. Infus NaCl atau Ringer, C. Oksigen 2-6 liter per menit, D. Atrofin 0,6-0,8 intravena diulang 3-5 menit, E. Benar semua. Jawabannya E. Benar semua. Soal ke-29, contoh kontras media negatif di bawah ini adalah A. BaSO4, B. Barium mil, C. EZ gas, D. kristal karbon dioksida, E, C, dan D benar. Jawabannya C dan D benar. Soal ke-30, premedikasi yang diberikan oral bertujuan untuk mempercepat gerakan peristaltik pada pemeriksaan follow through adalah A. Maxalon, B. Glukagon, C. Buscopan, D. Diazepam, E. kontras media. Jawabannya A. Maxalon. Soal ke-31, pada pemeriksaan mak duodenum atau MD atau OMD, bahan kontras positif disiapkan sebanyak A. 100 cc, B. 200 cc, C. 100-200 cc, D. 300 cc, E. 400 cc. Jawabannya adalah C. 100-200 ml. Soal ke-32,
Pada pemeriksaan OMD, bahan kontras negatif dapat berupa A. EZ gas, B. Natrium bikarbonat, C. Asam sitrun, D. Benar semua, E. Salah semua. Jawabannya D. Benar semua. Soal ketiga. Pada pemeriksaan follow-through metode complete reflux filling melalui anal, radiografer harus menyiapkan berapa cc bahan kontras? A. 400 ml, B. 4500 ml, C. 500 ml, D. 3500 ml, E. 200 ml. Jawabannya B. 4500 ml. Soal ketiga. Pada pemeriksaan colon in loop metode kontras tunggal volume BaSO4 adalah A. 1000 ml, B. 2000 ml, C. 3000 ml, D. 4000 ml, E. 4500 ml. Jawabannya B. 2000 ml. Soal ketiga. Pada saat bayi lahir diminumkan kontras media melewati esofagus, namun bayi tersebut muntah dan esofagus pun buntu. Patologi pemeriksaan esofagografi tersebut adalah A. Atresia ani, B. Atresia esofagus, C. Fistulotracheoesophageal, D. Ulcus esophagus, E. Diverticula esophagus. Jawabannya B. Atresia esophagus. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, dan share. Terima kasih.